Apakah Anda pernah merasa bahwa ada sesuatu yang menggerakkan Anda, tapi tidak tahu apa itu? Apakah Anda pernah melakukan sesuatu tanpa sadar, dan kemudian bertanya-tanya apa yang membuat Anda melakukannya? Kita sering berpikir bahwa kita memiliki kendali penuh atas kehidupan kita, tapi apa jika itu hanya ilusi? Apa jika sebagian besar tindakan kita sebenarnya dipicu oleh kekuatan yang tersembunyi di dalam diri kita? Dalam dunia yang penuh dengan kekuatan-kekuatan ini, kita harus bertanya-tanya, apa yang sebenarnya menggerakkan kita? Apakah itu keinginan, kecemasan, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam? Penemuan ini menunjukkan bahwa apa yang kita rasakan dan lakukan seringkali merupakan respons terhadap perintah internal yang tidak kita sadari. Bagaimana pikiran bawah sadar ini memengaruhi setiap tindakan kita? Ia bertindak sebagai pusat komando yang mengatur seluruh rangkaian aktivitas fisik dan mental kita. Ia memproses informasi dengan kecepatan luar biasa, menghasilkan keputusan-keputusan yang membentuk takdir kita tanpa intervensi kesadaran kita secara langsung. Proses ini terjadi dalam keheningan, jauh dari pengawasan mata kita. Hal ini menunjukkan adanya dimensi tersembunyi dalam eksistensi kita yang lebih besar dan lebih kuat daripada yang kita akui. Kita hanyalah bagian dari sistem yang lebih besar. Penemuan ini menawarkan perspektif baru yang mengubah cara kita memandang dunia. Kita tidak sepenuhnya mengendalikan diri kita sendiri seperti yang kita kira. Ada kekuatan laten yang beroperasi di balik layar kesadaran kita. Kesadaran hanyalah puncak gunung es dari keseluruhan pengalaman mental yang jauh lebih luas dan kompleks. Mengakui adanya kontrol bawah sadar ini adalah langkah pertama menuju pembebasan potensi penuh kita. Ini adalah sebuah perubahan paradigma yang mendasar. Memahami mekanisme ini memungkinkan kita untuk mulai merebut kembali kendali atas hidup kita. Dengan kesadaran penuh terhadap peran pikiran bawah sadar, kita dapat mengubah respons kita terhadap stimulus eksternal. Kita bisa mulai memodifikasi pola perilaku yang telah tertanam dalam sistem internal kita. Ini adalah kunci untuk mencapai kebebasan sejati dan potensi yang belum terjamah. Eksplorasi ini membuka jalan menuju transformasi diri yang mendalam dan berkelanjutan. Misteri ini bukan hanya tentang psikologi individu. Ini adalah pengungkapan fundamental tentang bagaimana realitas kita dibentuk dan dialami oleh kekuatan yang tidak terlihat. Setiap keputusan, setiap emosi, dan setiap tindakan memiliki akar dalam jaringan pikiran bawah sadar yang kompleks. Menghadapi misteri ini menuntut kita untuk melihat melampaui permukaan dan menyelam lebih dalam kedalaman eksistensi kita. Samudra biru yang luas menyimpan lebih dari separuh planet kita. Namun, di balik keindahan tak terbatas itu, tersembunyi sebuah realitas mengerikan tentang ekosistem laut kita. Kerusakan yang terjadi kini melampaui batas imajinasi banyak orang. Kita berbicara tentang lautan yang perlahan-lahan berubah menjadi zona mati. Proses ini adalah sebuah krisis ekologis yang sangat nyata dan mengancam keberlangsungan semua kehidupan di dalamnya. Para ilmuwan mulai menyadari bahwa keseimbangan alam telah terganggu secara fundamental. Perubahan ini bukan sekadar fenomena musiman, melainkan sebuah erosi besar yang membutuhkan perhatian segera dari kita semua. Ekosistem laut adalah jaringan kehidupan yang sangat kompleks dan saling terhubung. Dari plankton terkecil hingga mamalia laut terbesar, semuanya bergantung pada kondisi air yang stabil. Ketika ekosistem ini rusak, efek domino terjadi di seluruh rantai makanan. Kerusakan pada satu bagian akan memicu dampak besar pada keseluruhan sistem. Kita menyaksikan bagaimana habitat vital mulai hancur dan sumber daya alam berkurang secara drastis. Kehidupan laut menghadapi tantangan eksistensial yang belum pernah terjadi sebelumnya. Polusi adalah musuh tak terlihat yang merusak keindahan laut kita. Limbah plastik dan bahan kimia beracun terus mengalir ke dalam perairan.
Mikroplastik kini menjadi ancaman serius bagi biota laut. Hewan laut menelan partikel-partikel kecil ini, yang akhirnya merusak sistem pencernaan mereka secara perlahan. Racun ini terakumulasi dalam jaringan organisme laut, menciptakan lingkaran kerusakan yang semakin parah dan sulit dihentikan. Ini baru permulaan. Subscribe untuk melihat konten amazing lainnya. Api. Suhu air laut juga mengalami kenaikan yang signifikan. Pemanasan global menyebabkan lautan menyerap kelebihan panas dari atmosfer. Kenaikan suhu ini mengganggu pola migrasi dan reproduksi spesies laut. Spesies-spesies tertentu terpaksa mencari tempat baru, memicu persaingan yang brutal di habitat baru mereka. Perubahan termal ini mengubah lanskap kehidupan laut secara drastis dalam waktu singkat. Asidifikasi laut juga menjadi ancaman serius bagi kehidupan laut. Lautan menyerap karbon dioksida dari atmosfer. Proses ini mengubah kimia air laut secara keseluruhan. Perubahan pH ini mengganggu kemampuan organisme laut untuk membangun cangkang dan struktur penting lainnya. Kerusakan pada fondasi ekosistem ini berpotensi memusnahkan banyak spesies yang telah ada. Kerusakan ekosistem laut ini mengirimkan sinyal bahaya yang jelas. Hilangnya terumbu karang berarti hilangnya rumah bagi ribuan spesies. Habitat pesisir menjadi tidak stabil karena erosi dan perubahan arus. Kehidupan laut berjuang untuk bertahan hidup di tengah lingkungan yang semakin tidak ramah. Ini adalah sebuah kisah tentang kerentanan ekosistem kita, menuntut respons kolektif segera. Para penyelidikan ilmiah mengungkap penyebab kerusakan ekosistem laut yang mengerikan ini. Studi terbaru menunjukkan bahwa polusi plastik telah menjadi ancaman terbesar bagi kehidupan laut. Jutaan ton sampah plastik terakumulasi di lautan dalam, menciptakan jaring-jaring mematikan bagi biota laut. Mikroplastik kini meresap ke seluruh rantai makanan, membahayakan setiap organisme dari plankton hingga paus biru. Kerusakan ini bukan sekadar masalah visual. Ini adalah krisis ekologis yang mengancam keseimbangan planet kita secara keseluruhan. Ilmuwan memperingatkan bahwa lautan kita sedang mengalami perubahan drastis yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Analisis mendalam terhadap data menunjukkan bahwa limbah industri memainkan peran signifikan dalam memicu kerusakan laut ini. Bahan kimia beracun dari pabrik dan pertanian mengalir ke perairan, meracuni terumbu karang dan habitat pesisir. Tingkat asam laut juga berkontribusi pada pelelehan es kutub, memperburuk kondisi lingkungan laut secara keseluruhan. Pola korosi bahan kimia ini menciptakan zona mati di dasar laut yang mustahil dihuni oleh kehidupan. Kerusakan ekosistem ini adalah akibat langsung dari aktivitas manusia yang tidak terkendali. Penelitian ilmiah kini berfokus pada solusi konkret untuk memulihkan kerusakan yang telah terjadi. Inovasi dalam teknologi pembersihan laut sedang dikembangkan dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Teknologi filter canggih diuji coba untuk menyaring polutan berbahaya dari lautan secara efektif. Metode bioteknologi juga dieksplorasi sebagai cara alami untuk membersihkan dan meregenerasi ekosistem laut yang rusak. Upaya ini membutuhkan kolaborasi global yang masif dan sumber daya yang besar. Solusi yang ditawarkan melibatkan perubahan mendasar dalam praktik industri dan kebijakan lingkungan. Regulasi yang lebih ketat diperlukan untuk membatasi pelepasan polutan ke dalam perairan. Pengurangan penggunaan plastik sekali pakai menjadi langkah awal yang krusial. Investasi pada energi terbarukan juga sangat penting untuk mengurangi emisi karbon global. Tindakan kolektif dari pemerintah dan perusahaan harus segera diimplementasikan untuk menyelamatkan lautan. Masa depan laut bergantung pada tindakan segera dan terpadu dari seluruh umat manusia. Penyelamatan ekosistem laut memerlukan komitmen yang melampaui batas negara dan kepentingan ekonomi sempit. Ilmu pengetahuan telah memberikan peta jalan, namun implementasi solusi membutuhkan kemauan politik yang kuat.
Kita harus bertindak sekarang sebelum kerusakan mencapai titik balik yang tidak dapat diubah. Setiap keputusan memiliki dampak langsung pada keberlangsungan kehidupan di bawah permukaan air. Teknologi baru menawarkan harapan nyata dalam upaya pemulihan lingkungan laut. Pengembangan material biodegradable sedang menjadi fokus utama para peneliti saat ini. Material-material ini dirancang untuk terurai secara alami tanpa meninggalkan residu berbahaya di lautan. Eksperimen dengan penanaman kembali terumbu karang juga menunjukkan potensi besar untuk regenerasi habitat yang rusak. Penemuan-penemuan ini membuka jalan menuju era baru konservasi laut yang lebih efektif dan berkelanjutan. Di kedalaman samudra yang gelap, tersembunyi sebuah kebenaran yang jauh lebih menakutkan daripada arus dan tekanan air. Para ilmuwan terus mencari penyebab kerusakan ekosistem laut ini, namun ada bisikan lain yang beredar di antara para nelayan dan aktivis lingkungan. Mereka percaya bahwa apa yang terjadi di lautan ini bukanlah sekadar bencana alam biasa. Ada teori-teori gila yang muncul tentang kekuatan tersembunyi yang menggerakkan perubahan drastis ini. Teori-teori ini menantang pemahaman kita tentang fisika dan biologi laut yang telah lama diyakini benar. Beberapa teori beredar tentang aktivitas bawah laut yang tidak terdeteksi. Ada anggapan bahwa teknologi asing bermain peran dalam memicu kerusakan ekosistem ini secara masif. Spekulasi ini mengarah pada hipotesis bahwa entitas tak dikenal mungkin memiliki kendali atas perubahan iklim dan polusi yang kita saksikan. Teori-teori ini menyoroti ketakutan kolektif tentang apa yang ada di luar jangkauan pengamatan manusia. Teori lain berfokus pada perubahan geologis yang sangat cepat. Beberapa spekulasi menyebutkan bahwa pergeseran lempeng tektonik bekerja dengan kecepatan yang tidak dapat dijelaskan oleh model ilmiah konvensional. Perubahan ini dipercaya memicu erosi masif di dasar laut dan mengubah habitat biota laut secara drastis. Ini adalah narasi tentang kekuatan alam yang jauh melampaui perhitungan kita sehari-hari. Ada pula teori yang melibatkan manipulasi oleh entitas bawah laut kuno. Anggapan ini mengklaim bahwa peradaban purba di lautan menyimpan pengetahuan rahasia tentang cara memanipulasi lingkungan hidup. Pengetahuan ini dipercaya digunakan untuk mengatur dan mengubah kehidupan laut sesuai dengan kehendak mereka sendiri. Ini adalah narasi mitologi yang berbenturan dengan sains modern. Implikasi dari teori-teori ini sangat besar bagi ekosistem laut. Jika manipulasi atau kerusakan terjadi dalam skala sebesar ini, maka kehidupan laut menghadapi ancaman eksistensial. Kerusakan pada rantai makanan dan habitat yang ada diperkirakan akan menyebabkan kepunahan massal spesies laut. Ketidakpastian inilah yang membuat spekulasi gila ini terus hidup di benak banyak orang. Pengungkapan teori-teori ini memaksa kita untuk melihat batas pengetahuan ilmiah saat ini. Mereka menyoroti jurang antara apa yang kita ketahui dan misteri terdalam di bawah permukaan air. Spekulasi ini bukan sekadar fiksi, melainkan cerminan dari ketidakmampuan kita sepenuhnya memahami kompleksitas lautan. Ini adalah undangan untuk merenungkan batasan pemahaman manusia tentang dunia di sekeliling kita. Subscribe sekarang sebelum video berikutnya. Besok ada konten spesial. Tanda tegangan tinggi.